Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, amma ba'du. Ikhwatal Islam, ma'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami dalam satu kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan parenting, yaitu mengenai pembahasan remaja, dunia remaja, problematika remaja. Diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja yang disusun oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Dan masih melanjutkan mengenai menyikapi kenakalan remaja. Dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan, kami akan sediakan sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para sahabat Roja, pemirsa yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kehidupan, dan kita masih dijaga di atas Islam dan iman. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar sahabat Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas bagaimana menyikapi perilaku negatif pada remaja, yaitu bagaimana kita selaku pendidik, ya, orang tua atau siapa saja yang berkecimpung di bidang pendidikan, ya, menyikapi perilaku negatif kepada anak-anak remaja terutama, ya, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mereka, ya, pendekatan yang mungkin persuasif, yang lebih terukur, ya, karena tujuan kita adalah meluruskan di sini, bukan menghakimi ataupun menghancurkan, ya, tapi kita ingin membenahi, memperbaiki dan meluruskan, dan itu tugas yang tidak mudah, ya, karena menyikapi perilaku negatif remaja ini bukan berkaitan dengan kemana anak ini ditempatkan, ya, mau ke pondok kah, ke sekolah kah, di rumah kah, bukan, masalahnya bukan tempatnya, ya, atau di luar lingkungan pendidikan, ya, bukan itu masalahnya. Maksudnya ada bagaimana penanganannya, ya, di pondok pun kalau nggak ditangani dengan baik ya nggak selesai juga, sama saja dengan di rumah. Di rumah kalau ditangani dengan baik juga hasilnya akan lebih bagus, lebih baik, ya, daripada mungkin itu dilemparkan ke tempat lain tapi nggak ditangani, ya. Jadi penanganannya yang perlu di sini, bukan di mana anak itu ditempatkan,
mau di barak militer kah, mau di pondok kah, mau di sekolah kah, mau di rumah kah. Yang paling penting itu bagaimana penanganannya, ya. Nah, kalau penanganannya salah ya hasilnya juga negatif. Tapi kalau penanganannya benar, walaupun di rumah nggak kemana-mana, itu bagus. Atau di pondok, atau dimanapun. Ya, jadi masalahnya bukan di mana anak ini ditempatkan, tapi bagaimana penanganan yang dilakukan terhadapnya, ya, pendekatan yang dilakukan terhadap mereka. Kalau salah, ya hasilnya juga nggak akan baik, ya, dimanapun ditempatkan itu anak. Taib. Jadi di sini ya kita sudah bahas beberapa poin ya. Kita akan lanjutkan di sini 2 poin terakhir ya, yaitu ucapkan ungkapan-ungkapan yang menyentuh hati. Karena tujuan kita adalah mengambil hatinya. Maka pilihlah kalimat-kalimat yang positif. Ya, jangan kalimat-kalimat yang bernada penghakiman, ketus ya, atau kata-kata ya menunjukkan kebencian ya. Mungkin kita nggak cerita, oh tujuan saya bagus, tujuan saya baik, nggak seperti itu. Ya, cara kita juga harus benar ya. Nah, cara kita harus benar juga. Ya mungkin kan anak-anak kita maki-maki, kemudian kita berkata dalam hati kita ini, tujuan saya bagus, tujuan saya ini ya, untuk kebaikannya, itu nggak akan bisa dimengerti ya oleh orang-orang yang kita kasari, orang-orang yang kita perlakukan dengan buruk ya, dengan kasar. Mereka tidak akan memahami itu. Ya, nah simpanlah tujuan kita itu di dalam hati. Kita fokus kepada cara kita, ya, cara kita memperbaiki cara pendekatan kita kepada anak remaja di sini khususnya ya. Nah, demikian. Jadi pilihlah ungkapan-ungkapan yang menyentuh, seperti ungkapan kita menyintainya, ya, atau ungkapan apresiasi, pengakuan terhadap potensi yang dimilikinya, ya. Kata-kata motivasi, kata-kata yang mengesankan bahwa kita selalu hadir di sampingnya, siap membantunya. Nah, demikian ya, bukan kata-kata negatif ya yang menunjukkan kekecewaan, kekesalan, bahkan kebencian ya. Percuma ya. Ya percuma sudah begini ya, udah dikasih tahu berkali-kali ya, itu menunjukkan kejengkelan, kekesalan ya, diri kita terhadapnya ya. Mungkin benar ya kita kesel, tapi simpan itu dalam hati ya. Nah, jangan kita ungkapkan kekesalan kita justru dengan cara yang buruk ya, dengan cara yang salah ya. Nah, demikian. Apalagi ungkapan-ungkapan saya nggak suka, ibu nggak suka, ayah nggak suka ya. Ya kita nggak suka, tapi ya nggak perlu juga kan kata-kata itu keluar. Nah, itu tidak positif, itu kata-kata yang negatif. Ya arahkan, ya kasih pengarahan, kasih bimbingan, tuntunan, ya diarahkan, oh nggak begini, begitu. Ya bukan kata-kata yang ya sebagian orang tua mungkin kesel ya, kita paham juga orang tua kesel terhadap anaknya. Ya mungkin kita semua memendam kekesalan kita, tapi jadi orang tua harus bijak, ya bijak dan bijaksana tentunya di sini ya. Nah demikian ya, ya kalaulah anak sabar menghadapi kita, maka kita harus lebih sabar menghadapi anak ya. Nah jangan jomplang ya, anak terus sabar nahan diri dia terhadap orang tuanya nggak ada sabarnya, ya lama-lama meledak juga. Ya, nah muncullah apa yang dikatakan orang tua sebagai pembangkangan, ya melawan. Padahal anak itu sebenarnya bukan nggak seperti itu ya. Kita kasih stigma dia melawan, durhaka dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu terlalu terburu-buru dan ya kita katakan karena kemarahan dan kejengkelan. Ya, karena kita kurang sabar aja melakukan pendekatan kepadanya. Ya, nah demikian. Ya seperti itu ya, itu mungkin lebih bagus dan lebih bisa melunakkan hatinya ya, karena ya kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Harun menghadapi Fir'aun.
Allah berkata kepada kedua nabinya, Nabi Musa dan Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepada Fir'aun ini kata-kata yang layyin, yang lembut lunak. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Ya, supaya dia yatadzakkar aw yakhsha, dia ingat, dia bisa menyimpan ya kata-kata itu dan takut. Ya walaupun kita tahu ya bagaimana kesudahan Fir'aun, ya hidayah kan di tangan Allah. Ketika Allah perintahkan kedua nabinya untuk berkata dengan kata-kata yang lunak kepada Fir'aun, keduanya tidak mengamalkannya. Tidak ya. Pastilah Nabi Musa dan Harun telah mengamalkan perintah Allah itu, yaitu faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kepadanya, kepada Fir'aun kata-kata yang lunak. Itu sudah dilakukan oleh kedua nabi tersebut, Nabi Musa dan Harun. Tapi walaupun hasilnya itu bukan di tangan manusia. Fir'aun yang yang diomongi lah dengan santun oleh, ya dinasihatilah dengan santun oleh kedua nabi tersebut, ya juga tidak dapat hidayah, ya tetap ya membangkang dan durhaka. Dan walau akhirnya kita tahu bagaimana kesudahannya, dia tenggelam di Laut Merah ya dengan kekafirannya. Ya hasil kita nggak ada yang tahu, tapi cara itu perlu kita perhatikan. Kesampingkan dulu hasil, itu bukan di tangan kita. Nah, apakah Nabi Musa beristihad dan Nabi Harun beristihad? Nah, ini Fir'aun kalau dilembuti nggak akan mempan, ini keras kepala, dia nih dikasari aja, nggak seperti itu kan cara berpikirnya. Ya mungkin sebagian orang frustasi ya, dia menghadapi anaknya, ini anak nggak bisa dilembuti lagi, ini harus dikasari, harus dikasari aja, ya main kasar lah ujungnya. Ya nggak seperti itu kan. Ya kesampingkan dulu hasilnya bagaimana. Ya tempuh cara yang Allah ajarkan, yang Allah anjurkan, yang Allah perintahkan itu kepada Fir'aun. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa dan Harun berkata kasar, dikasari, dikerasi? Ini Fir'aun nggak bisa dilembuti, ini harus dikerasi ini kayaknya. Baru dia baru dia mikir gitu ya, atau baru dia mau menerima mungkin. Ya, kita tahu bagaimana kerasnya Fir'aun ini. Ya, dengan segala sifat-sifat keangkuhan dan kesombongannya sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Ya, apakah di sini Nabi Musa dan Harun beristihad? Kayaknya nih Nabi Firaun ini nggak bisa dilembuti lagi nih, harus dikasari ini. Ya seperti omongan banyak orang tua hari ini ya. Wah, nah saya nggak bisa dilembuti lagi nih, harus dikasari ini. Jadi dia pun akhirnya memilih jalan kasar. Padahal kalau ditanya-tanya kapan dia melembuti anaknya, kapan orang tua itu yang ngomong seperti itu bersikap lembut kepada anaknya. Banyak juga orang tua yang mengatakan seperti itu, toh dia nggak pernah memperlakukan anaknya dengan lembut. Kasar terus dari awal sampai akhir, dari start sampai finish, ya. Nah, apakah cara seperti itu yang Allah anjurkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita? Hati manusia bukan di tangan manusia, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan kepada kita, dikasih bocoran lah ya, bahwa manusia nggak bisa diperlakukan dengan kasar, ya nggak bisa. Dia dilembuti Tuhannya saja, manusia itu dia masih membangkang, ya. Nah, jadi jangan heran juga kalau manusia sudah kita lembuti dia masih kasar, ya apalagi dia anak remaja yang masih kurang akalnya. Kadang-kadang dilembuti kan dia macam sebagaimana kata orang tua sekarang, wah ngelunjak nanti dia. Ya kalau dikasari apa nggak lebih ngelunjak? Ya, atau kadang-kadang orang tua tertipu dengan diamnya anak ketika dikerasi, diam dia, begitu ya. Tapi ini kan berpengaruh kepada hatinya. Hati yang terbiasa dikerasi itu akan keras juga. Nah, susah kalau anak kita itu punya hati yang keras. Ya, untuk melembutkan hati manusia itu susah. Ya nggak mudah. Ya kita mungkin yang punya hati kita bisa merasakan sendirilah.
Ya, kita ukur dengan diri kita dulu lah ya. Kalau kita dikasari, dikerasi, apa yang terjadi pada hati kita? Jadi keras juga. Nggak mungkin jadi lembut gitu kalau kita dikasari dan dikerasi orang. Lalu hati kita jadi lembut, enggak. Ya, lebih parah lagi kalau hati itu tersimpan dendam gitu ya. Nah, ini judulnya nanti seperti api dalam sekam. Tinggal tunggu waktu meledaknya saja. Ya, tiba-tiba sudah ambruk nanti semuanya. Ya, nah kita kan tidak berharap seperti itu. Maka kedepankanlah kata-kata yang positif. Seperti misalnya tadi ya, ungkapan-ungkapan yang menyentuh, seperti mengungkapkan perasaan kita kepadanya bahwa kita menyintainya. Ya, kata-kata yang memotivasi seperti kata-kata yang memberikan apresiasi kepadanya, ya, yang membangkitkan semangatnya bahwa dia tidak seburuk yang dikira, kan begitu ya. Nah, ini akan memompa semangatnya dan menaikkan mentalnya, ya. Nah, bahwa ada orang yang memperhatikannya dan sayang kepadanya. Atau kata-kata yang membuat dia merasa ya safe and safety, yaitu kata-kata yang yang menjelaskan atau mengungkapkan bahwa dia senantiasa kita lindungi, kan begitu ya, dan dia merasa aman, ya. Manusia itu kalau sudah tenang, tenang juga hatinya. Nah, kalau sudah tenang hatinya, dia mudah untuk diarahkan, ya. Nah, demikian. Ya, seperti nanti ya kita berharap ya anak kita seperti ya yang dikatakan Nabi dalam hadis, ya, al-mu'minu kal jamalil anif. Ya, mukmin itu seperti unta yang jina, haitsu qida inqad. Ya, jika diarahkan dia mau mengikuti pengarahan. Ya, jika diomongi dia mau ngikut, ya. Nah, itu kan masalah hati ya. Ya, ada orang yang dinasihati membantah terus, itu menunjukkan kerasnya hati. Ya, maka perlu dilembutkan lagi. Ya, misalnya seorang istri selalu membantah perkataan suaminya, ya. Ini menunjukkan kerasnya hati. Ya, ini perlu dilembutkan, ya. Nah, demikian. Ya, jadi ya begitulah. Ya, kita katakan pendekatan yang harus kita lakukan kepada anak, ya. Sehingga dia merasa aman dan nyaman berada di sisi kita. Apalagi ancaman hari ini sangat besar terhadap anak-anak kita. Kalau kita membuat dia nggak betah dan nggak aman, nggak secure di rumah, dia akan mencari tempat lain yang dia anggap aman dan secure di luar sana. Dan itu nggak ada. Atau ya kita juga nggak tahu. Ya, lingkungan di luar rumah itu sangat, bisa dikatakan sangat mengerikan, ya. Nah, demikian. Nggak ada tempat yang paling aman bagi anak selain di rumahnya sendiri. Nah, demikian. Jadi kita harus sebisa mungkin ya membuat dia merasa betah dan nyaman di rumahnya, ya. Nah, demikian. Ya, ketika ada masalah ya anak-anak remaja ini ya sebaiknya ya tempat kembalinya adalah rumah. Ya, tempat kembalinya adalah rumah, bukan ke tempat-tempat lainnya yang kita nggak tahu itu bagaimana. Tapi masalahnya, apa alasannya dia kembali ke rumah? Dia dapati orang tuanya selalu membombardirnya dengan hukuman, vonis, kata-kata kekecewaan, kekesalan, ya, dan lain-lain. Ada orang tua yang ngomong, "Ngapain kamu pulang?" Ya, mungkin ini anak remaja ya, mungkin dia belum masanya berkelana, ya. Ada ya, makanya untuk mempersiapkan anak siap untuk berkelana, ya, apalagi anak laki-laki ya, itu perlu dipersiapkan, ya. Nah, demikian. Nah, ketika dia harus keluar dari rumah, ya, dia tetap ya terkoneksi dengan rumahnya. Walaupun dia sudah jauh di seberang lautan atau jauh dari kita, nggak masalah tempat sekarang. Kenapa? Karena komunikasi sekarang kan maju, ya. Nah, tapi ya anak ini sejauh apapun dia pergi, ya, sejauh apapun dia melangkah, tetap ya, referensinya, rujukannya adalah rumah, ya. Nah, dia akan kembali ke situ, ya.
Nah, siapa yang ada di rumah? Orang tua, ayah dan bunda. Nah, demikian para pemirsa Roja dan sahabat Roja yang dimuliakan Allah, ya. Jadi itu sangat penting ya untuk menumbuhkan ya perasaan aman ya kepada anak. Maka coba ya kata-kata itu ya diperhalus lah ya. Kata-kata itu dibuat nyaman didengar gitu. Bukan kata-kata yang selalu menyerang, kata-kata yang mengungkapkan kekecewaan. Itu sering itu orang tua mengungkapkan kekecewaannya kepada anak. Yang nggak perlu juga dia katakan itu kepada si anak. Ya, nah demikian. Ya simpanlah ya dalam hati kita. Itu salah satu bentuk kesabaran kita menghadapinya. Walaupun ya orang tua jengkel, kesel ya. Apalagi menghadapi anak zaman sekarang, Gen Z, ya, Gen Alpha, Gen Beta, Gen apa lagi sebentar lagi, ya. Jangan-jangan sebentar lagi muncul Gen Gamma kan gitu ya. Ya begitu ya, dengan situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi kita dahulu. Ya, nah demikian. Nah ini yang kadang-kadang perlu kita maklumi, ya. Nah, jangan katakan saya ingin anak saya seperti yang lain gitu ya. Mungkin tantangannya berbeda di sini. Satu anak beda dengan anak yang lainnya, nggak bisa disamaratakan juga, ya. Walaupun kita ingin ya, kita lihat ada anak orang misalnya kayaknya enak sekali punya anak seperti si fulan itu atau si fulanah itu. Anaknya kayaknya nurun, kayaknya nggak ada masalah, zero masalah. Ya kita nggak tahu ya masalah yang dihadapi orang tuanya terhadap anaknya itu apa, kita nggak ngerti. Ya tapi pasti ada, ya pasti ada. Nah tantangan kita berbeda lagi dengan tantangan orang lain. Masing-masing kan Allah uji ya dengan ujian anak. Karena anak itu kan ujian. Ya. Nah, itu kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Fitnah di sini artinya ujian. Ya, bagaimanapun baiknya anak itu tetap jadi ujian bagi kedua orang tuanya. Siapa sangka Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya yaitu Ismail. Untuk apa? Untuk disembelih. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya itu salah satu ujian ya. Nah, apakah Nabi Ibrahim betul-betul akan melakukan perintah itu atau tidak? Ya, ada nabi yang diuji juga dengan anak-anak mereka. Seperti Nabi Yakub, Nabi Nuh, ya, dan kita katakan nabi-nabi lainnya yang Allah ceritakan bagaimana ya mereka menghadapi ujian dari anak-anak mereka. Artinya begitulah kata Allah dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah ujian bagi kamu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi pendekatannya ataupun penanganannya yang harus kita perhatikan di sini. Terlepas anak itu ditempatkan di mana, dibuang kemana istilahnya sekarang ya. Ya, kalaupun dibuang ke pondok misalnya, kita harus pastikan penanganannya harus baik. Kalau nggak terurus juga, ditelantarkan karena mungkin pondok ini judulnya besar pasak daripada tiang ya. Kebanyakan murid daripada guru-guru yang menangani murid-muridnya, ya nggak tertangani nanti, percuma aja. Ya, nah nggak selesai masalah anak itu karena nggak ada yang menanganinya, ya nggak ada yang apa namanya ya kita katakan menghandle tugas itu, ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah yang terakhir di sini adalah masalah waktu, ya. Sekarang ini anak-anak zaman sekarang bisa kita katakan hampir semuanya atau semuanya itu perlu waskat, pengawasan melekat. Perlu pendampingan, perlu didampingi. Ya istilah lain, ini anak-anak zaman sekarang ini perlu ditempel terus. Tapi jangan terlalu terlihat kita itu mengekangnya ataupun menempelnya. Ya, tapi kita nggak boleh lengah, mata kita nggak boleh meleng istilahnya darinya. Karena istilahnya sekarang ini ya silap mata hilang barang gitu istilahnya, ya artinya lengah sedikit kita selesai nanti.
Ya, kita nggak tahu sejauh mana penyimpangannya. Ya, apalagi zaman sekarang kan ngeri ya. Propaganda ateisme di kalangan pemuda hari ini itu sangat masif. Kita harus waspada di situ, kan begitu ya. Nah, nggak boleh kita anggap remeh. Syubhat-syubhat yang berkembang di media sosial itu sangat mengerikan ya, dan itu disebarkan secara masif juga. Ya, nah sasarannya anak-anak kita tentunya. Maka ya mau nggak mau orang tua harus menempelnya. Ya, nah anak zaman sekarang itu kan sudah dicekoki dengan inbus, informasi busuk, hal-hal sampah yang masuk ke dalam kepalanya, namanya juga sampah, jadi kotoran, memperkeruh cara berpikir anak ini. Maka banyak kita, ya orang-orang bilang istilahnya bocah tantrum katanya ya. Anak muda yang nggak jelas cara berpikirnya kan begitu ya, kadang begini, kadang gitu, tidak ada konsistensinya, kayaknya belum ada kedewasaan berpikirnya, ya segala sesuatunya ingin instan. Itu masalah anak-anak zaman sekarang ya. Nah, yang perlu kita pecahkan. Nah, di sini ya kita katakan poin terakhir untuk mengatasi masalah ini adalah habiskan waktu yang cukup bersama mereka. Mau nggak mau orang tua harus mendermakan waktunya untuk mendampingi anak. Ya. Lebih-lebih lagi anak remaja. Pendekatannya kan berbeda dengan bocah. Bocah kita tempel terus walaupun dia tahu kita tempel dia, ya nggak keberatan. Tapi anak remaja, ya dia merasa ada ruang privasi lagi yang kadang-kadang jadi hujahnya ya. Merasa risih dia mungkin, dan ya begitu. Dan dia sudah bisa menutupi atau menutup rahasia-rahasia anak remaja itu. Ini makhluk yang rumit sebenarnya ya. Dari sisi kenapa dikatakan rumit, karena cara berpikirnya masih kekanak-kanakan, tapi ya dia merasa seolah-olah sudah punya kekuatan, dan memang dia sudah kuat sekarang ya. Nah cuma ya sayang sekali ya cara berpikirnya masih lemah. Maka ya perlu didampingi terus, berikanlah waktu yang cukup bersama mereka ya. Nah itu, tapi ya masalahnya adalah itu yang susah untuk diberikan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka, yaitu waktu bersama. Waktu bersama ini bukan hanya kumpul-kumpul saja, tapi waktu untuk berdialog, waktu untuk berbincang, waktu untuk berkomunikasi dengan komunikasi yang lebih khusus lagi, bukan ya sekedarnya saja, enggak. Tapi ini sudah pembicaraan yang harus bisa menyentuh hatinya dan membuka pikirannya. Bukan pembicaraan yang anfaidah tanpa ngalor ngidur, nggak jelas tujuannya apa. Bukan itu yang diinginkan. Tapi pembicaraan yang memang berisi pengarahan, ya, pedoman. Ya, karena kita sekarang ini berada di hadapannya sebagai ya orang tua, tetua yang perlu didengar kata-katanya. Bukan perlu, wajib didengar kata-katanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena anak-anak ini perlu motivasi ya dari orang yang lebih tua darinya, terutama dari orang tuanya, ya. Nah demikian. Mungkin ini bisa kita rasakan ketika kita berinteraksi dengan remaja, mungkin ya. Kegalauan mereka, orang bilang masa remaja itu masa yang labil, ya dimaklumi. Kenapa? Karena cara berpikir mereka masih ya jauh dari kata sempurna ya. Nah masih ada kadang-kadang remaja itu ya masih bocah sekali pemikirannya. Nah ini kan nggak mudah untuk mendewasakan cara berpikir orang ya. Nah perlu waktu ya. Nah memberikan pandangan-pandangan, dan hal seperti ini nggak bisa 1-2 kali omongan kita menuntaskannya, enggak. Ya, ini perlu waktu yang panjang ya, perlu ya kita katakan ya komunikasi yang terus-menerus intens dengannya. Ya, kalau perlu berjilid-jilid begitu ya, artinya selesai pembicaraan ini masuk ke pembicaraan yang lainnya. Jadi ya memang terstruktur gitu ya, terprogram gitu ya. Nah, demikian teratur dan terukur. Nah, demikian. Sehingga dia punya pola pikir yang oh begini, oh begitu ya. Nah demikian. Apalagi remaja itu sangat memerlukan pengarahan. Tapi kalau pendekatannya salah,
ini akan blunder juga ya, fatal juga akibatnya. Ya, anak itu, ya ada anak yang merasa dimusuhi di rumahnya sendiri. Seolah-olah semua tidak berpihak kepadanya. Ya, kenapa yang isi rumah tidak berpihak kepadanya? Karena dia melakukan kesalahan misalnya, atau sikap perilaku yang kita katakan menyimpang misalnya, ya. Lalu isi rumah memusuhinya. Nah, ini kan berat bagi anak ini, ya. Apalagi kalau dia sudah kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang ada di rumahnya. Kemana lagi anak ini pergi, coba? Ya, nah itu sangat mengerikan. Kalau anak itu sudah kehilangan pegangan di rumahnya sendiri. Ya, sekali lagi kita tegaskan di sini pentingnya ya, kita menghidupkan pendidikan rumah. Pendidikan bukan hanya di sekolah, itu hanyalah ya alat bantu ya kita untuk mendidik anak-anak kita. Ya, nah mungkin demikian ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan poin yang baru, yaitu bilakah remaja memerlukan bantuan kita? Kapan ya, ada bahasa lainnya, kapan orang tua hadir ya di samping anak ini untuk mendampinginya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, itu akan kita bahas nanti ya. Kadang-kadang orang tua nggak hadir di saat anak membutuhkan, akhirnya anak itu akan cari sosok lain ya, profil-profil yang dianggap wah ini care atau peduli dengan dirinya ya. Maka orang tua jangan menolak atau bahkan saya sudah nggak mau lagi berurusan dengan dia ya. Lalu siapa yang mau berurusan dengan anak ini ya? Nah kalau orang tuanya sudah ngomong seperti itu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas pada pertemuan lanjutan insyaallah ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Masih melanjutkan dari pembahasan yang lalu, yaitu mengenai menyikapi perilaku negatif dari para remaja, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Yang pertama dari Zulfia yang berada di Majene, Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang anak menghadiahkan bacaan Al-Qur'annya untuk orang tua yang sudah meninggal Ustaz? Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, amal soleh ya, yang dilakukan oleh anak itu bermanfaat bagi orang tuanya. Ya, secara umum ya, apapun amal soleh itu. Karena itu mungkin hasil dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua, ya. Nah, sehingga anak ini menjadi anak yang soleh. Selain doa yang jelas ya, waladun solehun yad'u lahu ya, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, ya. Tapi ya secara keseluruhan semua kebaikan yang dilakukan oleh anak, ya, itu ada manfaatnya bagi orang tua jika memang itu adalah ya min kasbihi ya, artinya dari usaha yang sudah dilakukan oleh orang tua tersebut, kan begitu ya. Ya kenyataannya nggak semua anak ya tergerak untuk ya berkhidmat ya, berbuat untuk orang tuanya ya. Bahkan yang sudah diwasiatkan sekalipun ya, orang tuanya sudah mewasiatkan ini, itu juga tidak dilaksanakan oleh anak tersebut. Ya, ada yang seperti itu ya. Nah, ya itu kan tergantung kepada apa yang sudah dilakukan oleh orang tua ini kepada anaknya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bukan hanya sedekah ya. Ya, kita katakan atau bacaan Quran atau amal soleh dan lain-lain sebagainya. Ya, nah demikian. Semua itu bermanfaat ya bagi orang tua ya. Karena dia adalah penyebabnya kan begitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kayaknya kalau orang tuanya kejam ya, kasar, keras, bengis, nggak kepikir mungkin anak itu untuk berbuat kebaikan untuk atas nama orang tuanya ya. Ya bahkan mungkin anak itu akan mengatakan alhamdulillah selepas dari penderitaan katanya kan begitu ya. Nah itu pentingnya kita ya mengambil hati anak ya, karena kita
Kita tahu apa yang kita tinggalkan setelah mereka, apa legasi yang kita tinggalkan sepeninggal kita, ya selain daripada ya anak, ya. Dia adalah aset yang akan bisa terus mengalirkan pahala setelah kita mungkin tidak ada lagi di dunia, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi memang kalau misalkan itu hasil usaha orang tua, tidak diniatkan untuk orang tua pun sampai saja. Iya. Insyaallah. Nah. Apalagi memang dia teringat kebaikan-kebaikan. Ya kadang-kadang kita bukan orang tua aja ya, kita teringat kebaikan yang lain ya, bukan orang tua. Bisa orang yang mengajarkan kita ilmu, orang yang telah berbuat baik sama kita kan begitu ya. Yeah. Ya kita pun akan membalasnya kan itu. Itu kecenderungan manusia, yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan ya. Itu memang fitrah manusia ya. Nah, orang suka dibaiki, maka dia akan berusaha untuk membalas kebaikan itu. Sebaliknya ya, orang nggak suka dijahati dan dia akan membalas ya. Kalau dia mau membalas, dia akan membalas kejahatan itu ya, keburukan itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Abu Zain Abdurrahman yang berada di Tangerang. Ya Ustaz, bagaimana kiat melatih kesabaran baik dalam perkataan dan bertindak dalam menghadapi masa-masa pertumbuhan anak remaja, khususnya ketika kita sebagai orang tua sedang menghadapi persoalan lain yang pelik juga Ustaz. Contohnya masalah pribadi dan pekerjaan. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya. Ya sebaiknya ya hal-hal di luar rumah jangan dibawa pulang ke rumah ya. Karena di rumah kita sudah berbeda ini. Kita menjadi manusia yang berbeda karena di rumah kita mau tidak mau tertuntut untuk jadi pendidik ya. Nah, kita disorot, dilihat. Kalau di luar kita jadi bawahan, siapa yang nyorot kita ya? Ya kita kesel mungkin dimarahi atasan kan begitu ya, atau ada masalah dengan orang lain di luar. Kita siapa? Kita nggak jadi sorotan apa-apa kan begitu ya. Tapi di rumah ya kita akan jadi sorotan anak-anak kita ya. Nah, maka kita harus jaga. Satu poin aja ya yang harus dicamkan di sini terutama kepada yang bertanya. Ingat, anak buat salah itu bisa dimaklumi. Ya, masih bisa dikasih toleransi. Anak buat salah ya. Yang salahnya itu kadang-kadang buat kesel orang tua, buat jengkel orang tua kan begitu ya. Tapi orang tua berbuat salah itu nggak bisa ditolerir, ya. Itu berat itu ya, susah dimaklumi itu, yang nggak bisa diterima, susah untuk diterima itu. Maka ingat itu, ya bukan kita nggak buat salah, tapi kita berusaha untuk meminimalisir itu ya, kalau bisa mengeliminir ya, walaupun itu nggak mungkin ya. Nah silap-silap pasti ada terjadi kan begitu ya. Nah tapi ya satu ya kita harus jadi contoh dalam segala hal, contoh mengakui kesalahan, contoh meminta maaf ya. Nah demikian. Kalau kita berbuat salah ya baiknya ya menutup sebisa mungkin ya celah-celah itu, celah-celah kesalahan itu. Ya nah demikian. Sehingga kita berhati-hati ketika berhadapan dengan anak, terutama dalam hal ucapan kan begitu ya. Nah seperti yang kita sebutkan tadi, ucapan-ucapan yang anfaidah, kadang-kadang juga ucapan-ucapan yang salah jelas atau batil bahkan ya, yang terlontar dari lisan orang tua itu menunjukkan membuktikan ketidaksabarannya kan begitu ya. Ya mungkin di sini masalahnya bukan tidak sabar sama anak ya begitu ya, atau karena jengkel sama anak ya. Nah jengkel di luar sana ya, ada masalah di tempat kerja atau di pasar atau di jalan raya juga ya. Pulang ke rumah ke bawah-bawah itu ya, masih jengkel, masih marah, dia marah-marah di rumah. Kadang-kadang yang jadi amukannya itu orang-orang yang nggak tahu menahu itu. Konyol memang, tapi ya kadang-kadang itu terjadi ya. Maka ya memang satu hal yang perlu kita sadari adalah sabar itu anugerah dari Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Caranya kata Nabi, man tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, maka Allah akan beri kesabaran kepadanya. Artinya apa?
sabar itu perlu latihan, dilatih. Ya, ya sekali dua kali nggak sabar ya itu manusia. Ya, nah perlu sparring partner lagi ini ya, perlu latihan lagi ini ya. Nah, maka hidup kita ini setiap hari adalah belajar. Hidup kita ini setiap hari adalah ya kita akan mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Rugi orang yang hidupnya tidak belajar dan tidak mau mengambil pelajaran. Dan kita akan belajar dari ya kejatuhan kita. Mungkin kita jatuh berkali-kali, ya, kita belajar dari situ. Mungkin pernah pengalaman ya marah, kemudian dia sesali itu ya, atau berakibat buruk kepada dirinya karena marahnya itu sebenarnya jadi pelajaran. Ya kedepannya ya jangan seperti itu lagi, kan begitu ya. Nah, begitulah orang yang beruntung, ya orang yang as-sa'id ya. Ya kata Ibnu Mas'ud, orang yang bahagia itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Ya, bukan hanya dari dirinya yang dia merasakannya ya. Gara-gara saya nggak sabar, ya marah-marah, saya jatuh dalam mudarat. Ya, kesalahan fatal yang harus minta maaf karenanya. Itu kan kita ambil pelajaran dari diri kita sendiri ya, pengalaman pribadi namanya. Yang lebih beruntung lagi adalah yang itu nggak perlu dia lakukan juga, nggak perlu terjadi juga pada dirinya. Tapi dia mengambil pelajaran itu dari orang lain. Oh, si fulan kemarin marah-marah di jalan raya, akhirnya apa? Ya, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya berujung ke kantor polisi, urusannya ribet dan lain-lain sebagainya. Atau karena dia nggak bisa menahan emosi, akhirnya dia kelahi misalnya, ataupun macam-macam ya. Oh, dia ambil pelajaran dari itu. Oh, kalau saya nggak mau seperti itu. Nah, itu orang yang lebih beruntung itu ya. Orang yang setiap hari belajar bukan hanya dari pengalaman hidupnya sendiri, tapi juga dari pengalaman hidup orang lain. Dan orang yang paling celaka adalah orang yang jadi pelajaran bagi orang lain. Ya, nah dia justru jadi objeknya ya. Yang dilihat orang pengalamannya, oh jangan seperti si fulan gitu ya. Kemarin dia marah-marah akhirnya masuk penjara gitu ya. Atau kemarin dia marah-marah akhirnya dia ya ke kantor polisi gitu ya. Atau gara-gara itu dia harus minta maaf dan lain-lain sebagainya ya. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Artinya sabar nggak instan. Perlu dilatih ya. Nah, apalagi menghadapi anak di rumah, kita sudah menjadi sosok yang berbeda. Ya, lupakan dulu status di luar sana sebagai apa kita, setinggi apa jabatan kita. Ya, seberapa besar kita dihormati di luar sana. Di rumah kita harus tampil sebagai pribadi yang berbeda. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti Nabi ya, gimana di rumah ya bersama anak-anak ya, beliau melepas atribut Nabi ya. Itu atribut ya Nabi ya. Ketika berhadapan dengan anak-anak di rumah, bocah bermain-main apa, bercanda dengan mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari Ummu Aisyah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, apakah termasuk berbakti kepada orang tua ketika seorang anak berpikir bahwa dirinya pada saat sudah punya penghasilan harus membantu membiayai adik-adiknya sekolah, sedangkan orang tua si anak masih bekerja dan masih memberikan nafkah untuk keluarga termasuk si anak tersebut Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Ya, di sana ada hal yang wajib ya. Ada yang kita katakan tatawuan ya, bukan nggak wajib, tapi ya kalau bisa itu sebagai salah satu apa namanya kita katakan sarana untuk berlomba-lomba mengumpulkan bekal akhirat, kan begitu ya. Ini yang wajib tentunya ya anak-anak kita, anak istri kita ya, atau ya keluarga kita ya. Orang tua itu wajib ya kita nafkahi kalau mereka perlu nafkah. Tapi di luar itu tatawuan ya, misalnya adik-adik kita gitu ya, saudara-saudara kita, paman bibi juga ya, karena kalau orang keluarga ini ya, family ya kita katakan, kalau kita buka satu keran aja ya pada berdatangan ya, biasanya seperti itu kan begitu ya.
Nah, ujung-ujungnya ada yang merasa saya ini dijadikan mesin ATM aja. Dia menggerutu gitu ya. Jadi kita harus tahu batas-batasnya kepada mereka ya tatawuan. Kalau ada zakat kita dahulukan mereka kan begitu ya. Karena zakat kan nggak boleh diberikan kepada anak dan nggak boleh diberikan kepada orang tua. Ya kepada siapa? Ini alokasinya ya kepada mereka ya. Nah demikian. Tapi ya kewajiban nafkah itu harus kita ya berikan kepada ya orang tua dan anak-anak kita ya, itu wajib itu. Kita nggak boleh menghindarinya atau lari darinya kan begitu ya. Nah tapi kalau yang lain tatawuan istilahnya ya, kalau kita mau berlomba-lomba ya mengejar akhirat silakan ya, sesuai juga dengan kemampuan dengan tidak memudorotkan kewajiban kita ya menafkahi anak atau dan orang tua kalau mereka perlu dia dinafkahi ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semua itu tentunya fattaqullaha mas tata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk yang bertanya, Ummu Aisyah. Dan selanjutnya Ustaz, kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana cara melembutkan hati anak? Qadarullah, anak-anak ini jika dia nasihati dia selalu mengatakan berisik katanya. Nah padahal anak itu hanya diam Ustaz dan selalu mendoakan. Sementara suami sering marah besar ya ketika anak tidak mau mendengar nasihat. Ya, di sini perlu kerjasama dari orang tua. Mungkin yang membuat jengkel anak ini adalah kemarahan ayahnya, suami sini ya. Ya itu yang hingga si ibu jadi kena imbasnya aja ini ya. Nah ya memang harus satu derap langkah ya ayah ibu ini. Nggak bisa tumpang tindih. Artinya kita katakan satu ke timur, satu ke barat ya. Seperti dua kaki itu kan satu derap langkah. Kalau nggak serasi atau nggak sejalan jatuh gitulah. Nah di sini masalahnya adalah ya mungkin yang jadi biang keroknya nih ayahnya kan gitu ya, yang pendekatannya negatif, yang marah, yang buat anak itu kesel, jengkel hingga akhirnya dia dianggap semua itu berisik kan gitu ya. Ya begitulah susahnya mengambil hati manusia. Ya, nah ingat tadi ya, di sini kalau kita buat salah ya itu seperti ungkapan no mercy for you, itu tidak ada maaf bagimu, itu selesai ya. Artinya nggak susah untuk dikasih toleransi ya. Kalau anak buat salah ya mungkin masih bisa dimaklumi, orang tua buat salah selesai sudah itu ya. Nah itu jadi hujah itu bagi si anak ya, udah dikuliti nih orang tuanya ya, begitu dikuliti orang tuanya tambah kesel lagi dia kan gitu ya. Seperti itu ya, maka ya pertama saya anjurkan ya komunikasikanlah dengan baik dengan pasangan kita ya. Mendidik anak itu harus bersama ya, jangan satu masing-masing suka-sukanya gitu ya, nggak ada koordinasinya, yang bingung nanti anak juga kan gitu ya. Nah demikian ya, wallahu alam bisawab. Ya didiskusikan dulu ataupun dibicarakan dulu sehingga maju ke anak itu macam satu tim yang sudah saling terkoordinasi begitu ya. Nah ya seperti yang kita katakan sebelumnya ya, ya anggap aja mendidik anak ini seperti berburu ya, yang harus ada observasi, koordinasi dan eksekusi kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah, kayaknya sudah cukup ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan atas waktu yang tadi diluangkan untuk kita semua dan juga ilmu yang telah disampaikan dari pembahasan mengenai menyikapi perilaku negatif anak remaja. Yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, diambil dari buku yang berjudul Ada Pekan Remaja.
dan kita bahas setiap Selasa pagi ya pukul 8 kurang lebih hingga pukul 9. Ya, mudah-mudahan dari 4 pertanyaan yang kami ajukan di layanan pesan WhatsApp dapat menambah wawasan bagi kita semua dan terus melatih kesabaran bagi kita sebagai orang tua untuk terus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu